Halo teman-teman, bersama saya Mawi. Di video kali ini kita akan membahas tentang CSS dasar. Konten ini saya buat khusus bagi kamu yang baru akan mulai belajar pemrograman desain markup, yaitu CSS. Dan alhamdulillah, puji syukur kita sudah selesai di bagian part terakhir ya teman-teman, atau part 8. Karena di konten ini saya buat series khusus dengan beberapa part agar belajar kamu teratur dan bisa lanjut kembali di bagian yang tepat. Tentu saja dan jangan khawatir, untuk part atau bagian video sudah saya cantumkan di link deskripsi ya teman-teman. Tinggal dicek aja seperti biasa. Oke, sudah siap? Kita mulai materi utama video ini. Jump! Oke teman-teman, balik lagi di materi CSS dasar untuk pemula ya teman-teman. Dan sekarang kita sudah di materi yang ke-8 dan ini merupakan materi terakhir untuk rangkaian CSS ya teman-teman, CSS dasar. Tentu saja untuk CSS itu banyak sekali materi-materi yang belum saya jelaskan ya teman-teman. Ini hanya luarnya saja dan setidaknya saya jembatan untuk teman-teman belajar untuk yang lebih dalam lagi atau lebih detail lagi. Karena kenapa? Ketika teman-teman insya Allah setelah menyelesaikan rangkaian ini akan lebih mudah lagi mempelajari hal yang lebih dalam lagi teman-teman, karena teman-teman sudah belajar dasar cara penempatannya seperti apa gitu teman-teman. Setidaknya saya sudah menjembatani teman-teman yang dari awalnya nol sama sekali tidak tahu menjadi tahu. Untuk lebih detailnya lagi banyak sekali ya teman-teman sumber-sumber YouTube yang bisa teman-teman pelajari lagi. Ini hanya jembatan bagi teman-teman untuk awalnya saja. Oke teman-teman, saya sangat terima kasih teman-teman masih betah untuk mengikuti rangkaian CSS ini. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita memasuki materi yang ke-8 yaitu animasi sederhana ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa menggunakan CSS untuk membuat gambar atau membuat tulisan bergerak seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja belajarnya sambil penjelasan ya teman-teman. Seperti biasa teman-teman sudah memiliki style CSS atau file CSS dan indeks HTML ya teman-teman, dan sudah dihubungkan. Oke, di body ini kita tulis aja div-nya adalah kita tulis aja hi. Lalu div ini kita kasih ID ya teman-teman. Kita kasih ID, yaitu kasih ID-nya kotak aja, kotak 1. Oke, ini aja teman-teman kalau untuk HTML. Sudah, kalau sudah kita ke CSS. Lalu kita tulis tanda pagar karena dia adalah ini teman-teman ID, maka kita tulis tanda pagar kotak 1. Kotak 1. Teman-teman harus sudah tahu ya kalau udah sejauh ini kotak 1 itu dari mana ya, dari sini ya teman-teman ya, dari ID gitu ya. Harusnya sudah paham lah ya, tapi saya ingatkan kembali nggak apa-apa. Kotak 1 kita bikin ininya dulu, gambarnya width-nya adalah 200 px, lalu height-nya sama 200 px karena dia berbentuk kotak. Terus kita kasih background warna ya teman-teman. Teman-teman boleh warna apa saja, saya seadanya aja ya. Oke, teman-teman boleh terserah warnanya apa aja. Tulisannya kita perbesar ya teman-teman, menjadi 150 px, kegedean jadi 100 saja, 100 px, lalu di tengah center 150 aja deh, 140, 130. Oke, sudah 130 ini bentuknya. Sip, sudah kotak, ada tulisan hi gitu ya teman-teman. Sudah. Oke, sudah. Di sini saya udah ada kotak, ada tulisannya hi. Kalau untuk warna silakan teman-teman terserah pakai warna apa aja, tulisannya juga terserah boleh, yang penting jangan banyak-banyak, 2 atau 3 lah paling banyak gitu ya teman-teman. Sudah, lalu kita ke bawah ya teman-teman, kita tulis add keyframe ya teman-teman. Keyframe kita tulis ini aja, tulisannya my slide. Oke, lanjut. Setelah my slide kita tulis from, ini ya, bergerak dari margin left, lalu tulis 100%, terus to menuju kurung perawal buka menuju margin left 0%. Sudah, belum ada fungsinya teman-teman, kita taruh di sini, dia kita pisahin aja ya, tapi masih tetap di satu ini elemen ini. Oke, lanjut kita sambungkan dulu ya teman-teman, animation. Kita sambungkan dulu animation dengan apa? Animation yang ini teman-teman. Kita copy aja, kita taruh di sini. Sip. Nah, setelah itu kita ke bawah, kita tulis
animation, durasi ya, coba kita coba durasi 3 detik coba. Nah teman-teman, dia bergerak ya dari kanan ke kiri. Lalu kita tambahkan animation play state, kita tulis misalkan pause. Nah, dia berhenti ya teman-teman, nggak bergerak sama sekali. Tapi kalau kita tulis running, dia akan berjalan terus gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini kan dia ini ya berjalan cuma sekali aja. Nah ini bisa kita setting juga dia tanpa berhenti ya teman-teman. Caranya gimana? Animation iteration count ya teman-teman, kita kasih infinite. Nah kalau infinite ya dia ini nggak berhenti tanpa batas, infinite, abadi gitu ya teman-teman. Selanjutnya coba kita tulis animation timing function is, dia akan pelan-pelan ya teman-teman ketika menuju tempatnya. Nah seperti itu. Coba kita pakai is in, sip, dia awalannya akan pelan ya teman-teman. Di awalannya dia ketika akan masuk. Coba kalau pakai is out, dia sama, cuman pas dia outnya ini, pas keluarannya dia akan lebih pelan ya teman-teman. Gitu. Nah inilah animation timing functionnya teman-teman. Kita bisa atur dia kecepatannya teman-teman. Kalau linear, kalau untuk linear dia sama aja ya teman-teman, tidak ada banyak perubahan. Nah oke, kalau ini kan kita banyak ya teman-teman ya, ada animation, my slide itu ya, animation duration, play state, iteration, dan timing ini ya. Ini bisa kita satuin ya teman-teman dalam satu baris ini ya. Caranya gimana? Caranya gini teman-teman, ini kita tutup aja dulu ya, kita tutup biar nanti dia nggak aktif. Oke, setelah nggak aktif lalu kita ini aja teman-teman, kita kasih di sini ya teman-teman, animation 3s 3 detik spasi, lalu is out spasi, kita ikut yang ini ya teman-teman, lalu infinite misalkan teman-teman ya, infinite spasi running, lalu apa teman-teman satu lagi yaitu my slide itu dari sini tuh. Jadi ini bisa digabung ya teman-teman, 3s ini bisa dari sini gitu ya teman, my slide ini dari sini gitu teman. Jadi ini pemborosannya gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk ini kita harus benar-benar hafal itu bagian-bagiannya apa. 3s berarti untuk animation duration, is out ini berarti untuk timing function, harus benar-benar kita hafal gitu pilihannya, nanti elemennya apa gitu ya teman-teman. Sip, lanjut ke contoh satu lagi, dan ini juga bisa kita kasih pseudo class ya teman-teman, pagar kotak satu ya, lalu hover kurung kurawal buka, lalu kita copy aja ini teman-teman, taruh di mana, di sini. Kita bukan copy sih, di cut, taruh sini. Oke, lalu kita sudah taruh sini, ini kita ubah ya teman-teman ya, kita balik aja dia, ini jadi 100 gitu. Oke, kita save. Nah tampilannya kayak apa nanti ketika kursor saya ke sini, dia akan bergerak ya teman-teman. Kalau gini kan repot ya, kita bisa tambah satu lagi ya teman-teman, misal kasih kotak sama, lalu satu, terus aktif ya, aktif kurung kurawal buka. Ini coba kita pindahin lagi, taruh di sini ya teman-teman. Dan jangan lupa ini diubah ya, tadi ini kan 100 nih, ini 0, maka diubah, dibalik aja gitu. Nah kalau ini fungsinya ketika kursor sini dia nggak bergerak, cuman ketika kita klik dia akan bergerak ya teman-teman. Bukan diklik sih ya, kita tekan dia akan bergerak. Mouse kliknya kita ketekan ya, dia akan bergerak seperti itu. Jadi kalau hover ini kita pindahkan lagi ya, maaf. Kalau hover ini ketika kita arahkan dia akan bergerak ya teman-teman gitu. Tapi kalau untuk si aktif ini, mouse-nya ketika kita tekan dia yang bergerak ya teman-teman. Mouse-nya kliknya kita tekan dia bergerak kayak gitu ya teman-teman. Oke, sudah, kita taruh saja di sini lagi, balikin lagi. Ini kita tutup aja ya, kalau yang ini kita tutup dengan bintang lalu miring. Contoh lagi di sini kita kasih keyframe lagi. Oke, ini sudah kita tutup ya dengan garis ini. Dengan komentar kita sudah tutup yang hijau ini, lalu kita bikin baru lagi. Oke teman-teman, kita akan mencoba untuk memutar ini ya. Dia bergerak terus ya. Infinite terus dia, makanya infinite-nya kita ini aja. Kita hapus. Biar dia diem. Lanjut, kita misal tulis keyframe, lalu kita tulis my
rotate. Jadi kita coba untuk memutar ini ya teman, kotak-kotaknya. My rotate. Lalu kurung kurawal buka. Kita tulis 100%. Kurung kurawal buka. Transform. Pilih. Lalu rotate X coba ya teman-teman. Sip, rotate X. Kita tulis aja dia angle-nya 360 derajat. 360 dig gitu ya teman-teman. Bang, kok dia masih bergerak? Ya, karena ini belum kita ubah ya teman-teman. Kita copy, kita taruh di sini. Nah, di sini teman-teman. Kita taruh di sini ya teman-teman ya. Kita taruh di sini. Nah, nanti dia akan berputar gitu ya teman-teman. Ini untuk yang transform rotate X ya teman-teman. Dia bergerak ya. Tadi infinity kita hapus ya, kita tambah lagi infinite. Biar dia terus-terusan bergerak. Nah, gitu. Ini untuk my rotate ya teman-teman. Jangan lupa diubah elemennya ini yang kita tulis gitu. Kalau teman-teman nggak muter, teman-teman ini ya, jangan lupa ini diganti ya. My slide-nya diganti ke my rotate karena kita akan memfungsikan yang fungsi ini gitu teman-teman. Ini untuk rotate X ya teman-teman, sumbu X. Dan bisa juga ini pakai sumbu Y ya teman-teman, kita copy aja. Lalu ini kita tutup dulu dengan komentar. Kita tutup dulu ya dengan komentar. Nah, ini kita ganti Y teman-teman, sumbu Y namanya, maka dia akan berputarnya ke arah kiri kanan gitu ya teman-teman. Kalau tadi kan atas bawah gitu. Lalu ada juga rotate Z ya teman-teman. Ini kita sama, ini aja kita tutup lagi, kita tutup dengan komentar, kita copy aja nggak apa-apa. Lalu ini kita buka, kita copy aja nggak apa-apa. Lalu ini kita buka, kita ganti pakai YZ berarti ya. Nah, kalau dia muter gitu ya teman-teman. Ini dia muter begini ya teman-teman, tampilan seperti ini. Apa sebutannya? Saya juga nggak tahu deh. Oke, kita kasih contoh satu lagi ya teman-teman. Tetap keyframe. Kita tulis scale, my scale ya, my scale. My scale, kurung kurawal buka 50%, kurung kurawal transform. Kita tulis scale nanti yang ada dalam kurungnya itu ya. Lalu kita tulis 0,5, 0,5, koma itu titik ya artinya kalau yang di sini, yang kalau yang di angka. Oke, seperti itu. Jangan lupa my scale kita ubah di sini, di bagian sini ya teman-teman, di bagian sininya. Oke. Nah, nanti dia seperti ini teman-teman, kayak zoom in dan kayak zoom out gitu ya teman-teman. Kalau untuk my scale gitu, tampilannya seperti itu. Gitu ya teman-teman, tampilannya seperti ini. Dia kayak zoom in dan zoom out kayak gitu ya teman-teman, bergerak kecil dan besar. Lalu kita coba satu lagi ya, terakhir satu lagi kita pakai pergantian warna. Coba tetap add keyframe, ini kita tulis aja my color change, kurung kurawal buka, lalu kita tulis 0%, kurung kurawal buka, kita tulis background color, kita mau warna apa nih? Pertamanya kita kasih aja misal aqua lah. Nah, lalu ini kita copy ya teman-teman, kita copy, kita butuh 5 aja nggak apa-apa, 5 warna, berarti tambah 4 ya, 1 2 3 4. Nah, persennya ini kita ganti ya teman-teman, jadi 20 40 60 80, tambah satu lagi teman-teman. Oops, ini 880, tambah satu lagi ya, jadi 100 nanti. Kita tulis saja 100. Nah, ini warna-warnanya kita ubah ya teman-teman. Kalau warna terserah teman-teman apa aja. Saya maunya sini dari aquamarine, coba kita ke violet. Kita save. Nah, nanti dia tampilan seperti ini teman-teman, kalau tampilan default dari CSS-nya. Kalau teman-teman nggak berubah nggak apa-apa, sama aja. Ini cuma default dari si CSS-nya. Nah, kok belum berubah sih Bang warnanya? Iya, karena ini kita belum ganti. Kita ganti, kita copy aja ke sini ya teman-teman, jangan lupa.
Nah, ke sini gitu. Kita paste. Nah, nanti dia berubah warnanya gitu ya, teman-teman. Nah, inilah teman-teman, nanti dia warnanya berubah-berubah. Kita tadi punya 5 warna ya. 6 warna gitu, seperti itu. Nah, kalau untuk warna teman-teman boleh referensi teman-teman kayak apa atau kesukaan warna teman-teman seperti apa. Gitu ya teman-teman, kayaknya untuk animasi ini yang sederhana sudah cukup. Sebenarnya kalau untuk mengeksplor atau menggali lebih dalam sebenarnya banyak sih teman-teman. Kalau untuk animasi atau yang lain-lain juga banyak kayak Pseudo Class, Pseudo Element itu banyak. Cuman saya memperkenalkan sederhana supaya teman-teman nanti kalau misalkan ada referensi belajar ke tempat lain atau ke tutor lain nggak kaget gitu dengan hal ini gitu. Setidaknya saya menjadi jembatan teman-teman agar tidak terlalu bingung nanti untuk belajar lebih dalam, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi video ini kita sudah belajar tentang animasi ya teman-teman. Di sini kita misalkan ada slide. Pertama kita yang slide ini yang perpindahan atau pergerakan kita ganti ya teman-teman, kita copy. Nah, teman-teman ini sudah belajar slide ya, teman-teman. Dia perpindahan atau bergerak dengan perintahnya lah 3 detik, is out, infinite, running, dan elemennya adalah my slide. Itu variabelnya adalah my slide. Lalu selanjutnya teman-teman belajar tentang perputaran itu ya, my rotate. Perputaran kita copy aja. Kita copy aja ke sini. Nah, ini ya perputaran ya, teman-teman. Lalu kita belajar yang my scale. Skala itu kayak besar kecil gitu ya teman-teman. Atau kalau dilihatnya nanti kayak seperti zoom in, zoom out. Kita copy aja my scale ini. Lalu kita taruh di sini, kita ganti lagi. Nah, nanti dia akan seperti ini, zoom in, zoom out. Lalu perubahan warna kita copy aja. Kita ke sini. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, kita sudah belajar ya, itu tadi perubahan warna, pergerakan, my slide, perputaran, skala, zoom in, zoom out, nanti hasilnya, dan perubahan warna. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk style CSS kita sudah selesai ya. Cukup segini aja. Saya sangat senang sekali teman-teman bisa sampai sini. Dan tentu saja CSS yang saya ajarkan ini masih jauh dari sempurna dan masih jauh dari kata lengkap ya. Ini hanya sederhana untuk menjembatani teman-teman agar tidak kaget ketika nanti teman-teman belajar di tempat lain atau tutor lain atau di tempat pendidikan lain, supaya nggak kaget lah, supaya teman-teman nanti nggak bingung dan terbiasa dengan hal kayak gini ya teman-teman, semacam kayak elemen, pseudo class atau hal lain. Jadi ketika belajar yang lebih sulit teman-teman nggak terlalu bingung. Ini saya kasih yang sederhana aja, standar aja pengenalan teman-teman terhadap CSS. Begitupun dengan HTML ya teman-teman. Yang kemarin-kemarin itu kan ada 5 bagian tuh, ada 5 part. Itu sebenarnya ya banyak sebenarnya HTML itu yang perlu dibahas atau yang perlu dipelajari. Cuman saya memberikan itu supaya teman-teman itu bisa belajar dengan baik itu, supaya teman-teman nggak kaget nanti belajar yang lebih berat seperti itu teman-teman. Makanya CSS ini dan HTML ini akan saya jadikan satu playlist di materi HTML dan CSS dasar gitu ya teman-teman. Teman-teman boleh silakan belajar yang lebih banyak lagi teman-teman. Kalau yang ini hanya standar saja gitu ya teman-teman. Semangat belajar, yang sabar, jangan terburu-buru intinya. Jangan terburu-buru pengen belajar pemrograman ini, pelajari dulu HTML, CSS. Lalu kalau untuk web itu ya kita bahasa pemrograman selanjutnya adalah JavaScript biar lebih enak gitu ya. Sip, dari saya itu saja untuk penutupan CSS dasar dan juga mungkin HTML dasar karena akan saya satukan dalam satu playlist. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah selesai membahas CSS dasar di bagian terakhir ini ya teman-teman. Alhamdulillah, puji syukur ya teman-teman. Dan semoga teman-teman dapat mengikutinya dengan baik ya. Jika merasa video ini kecepatan, silahkan diputar ulang aja ya. Oke teman-teman, saya akhiri ya video ini. Kita bertemu kembali di video atau materi selanjutnya. Bye!